Timnas Indonesia tengah dilanda masalah besar jelang laga penting melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Dua pemain kunci di posisi bek kanan absen secara bersamaan. Sandy Walsh, yang biasanya jadi pilihan utama, masih cedera dan belum pulih total bersama klubnya di Jepang. Sedangkan Eliano Reinders, yang digadang-gadang jadi pelapis ideal, memilih absen untuk mendampingi keluarganya di momen pribadi. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih Patrick Kluivert dan disambut dengan penuh pengertian dari pihak PSSI. Namun secara taktis, situasi ini menimbulkan kepanikan karena stok pemain di posisi tersebut makin menipis. Kini, satu-satunya opsi murni yang tersisa adalah Asnawi Mangkualam, yang tak bisa dibiarkan bermain tanpa pelapis. Jika Asnawi mengalami cedera atau akumulasi kartu, lini belakang Indonesia bisa runtuh. Hal ini membuat Patrick Kluivert harus segera mencari solusi cepat dan cerdas. Beberapa alternatif darurat pun mulai dipertimbangkan. Salah satunya adalah memanggil pemain tambahan dari luar daftar 32 pemain yang sudah disiapkan. Langkah lainnya adalah memodifikasi formasi menjadi 3 bek sejajar agar tidak terlalu bergantung pada posisi fullback tradisional. Di antara nama-nama yang muncul sebagai calon pengganti darurat, ada beberapa pemain dari Liga 1 yang mencuri perhatian. Putu Gede dari Persib Bandung jadi opsi pengalaman yang bisa langsung nyetel. Lalu ada Irsan Lestaluhu dari PSM Makassar dan Bayu Fikri dari Persik Kediri yang punya jam terbang cukup. Ketiganya dinilai punya kemampuan bertahan yang solid serta agresif saat membantu serangan. Meski begitu, belum ada pernyataan resmi dari PSSI apakah mereka akan dipanggil. Kondisi ini membuat publik semakin was-was menjelang laga krusial tersebut. Max Hilger akhirnya buka suara soal masa depannya, dan pernyataannya mengejutkan banyak pihak. Bek tengah yang baru saja resmi membela timnas Indonesia itu mengungkapkan bahwa ia belum melakukan negosiasi kontrak baru dengan FC Twente. Dalam wawancaranya bersama media Belanda Football Primer, Hilger secara terbuka menyatakan siap meninggalkan klub masa kecilnya jika ada tawaran konkret datang. Ia bahkan menyebut kemungkinan pamitan usai membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Hilger telah bersama Twente sejak usia 10 tahun dan menjadi pemain reguler selama beberapa musim terakhir. Namun kini di tengah pencapaiannya bersama timnas, masa depannya di klub jadi tanda tanya besar. Ia mengaku belum ada komunikasi lanjutan dengan manajemen terkait perpanjangan kontrak. Meski begitu, Hilger tetap menunjukkan sikap profesional dan respek terhadap Twente. Ia menegaskan akan tetap bermain sepenuh hati selama masih berseragam merah klub Belanda tersebut. Muncul dugaan bahwa keputusannya untuk membela timnas Indonesia bisa membuka peluang baru dalam karirnya. Banyak yang berspekulasi bahwa performa apik di laga internasional bisa menarik perhatian klub-klub luar negeri. Jika benar Hilger tak memperpanjang kontrak, maka ia akan tersedia secara gratis pada bursa transfer berikutnya. Situasi ini tentu menarik bagi klub-klub Eropa maupun Asia yang membutuhkan bek tangguh dan berpengalaman. Bagi Hilger, ini bisa jadi langkah penting dalam memperluas karirnya ke level yang lebih tinggi. Meski mengisyaratkan perpisahan, Hilger tetap menaruh rasa cinta terhadap Twente. Ia bahkan menyebut klub itu sebagai klub terbaik di Belanda dari sisi dukungan supporter. Kata-kata itu memperlihatkan betapa dalam hubungan emosionalnya dengan klub, meskipun harus menghadapi kenyataan pahit perpisahan. Kabar mengejutkan datang dari timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Cina. Sebanyak 5 pemain kunci dipastikan absen, kondisi yang tentu memicu kekhawatiran di kalangan supporter. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru tampil tenang dan percaya diri. Dalam pernyataannya di Bali, Erick menyebut absennya pemain inti tidak akan terlalu berpengaruh karena kedalaman skuad saat ini sudah cukup solid. Ia menegaskan bahwa setiap lini memiliki kualitas yang merata dan mampu menggantikan satu sama lain. Keyakinan Erick Thohir ini tentu jadi sorotan, mengingat laga melawan Cina sangat menentukan nasib timnas Indonesia. Kemenangan adalah harga mati jika ingin menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Jika kalah atau hanya imbang, beban berat akan menanti dalam laga pamungkas melawan Jepang. Erick tidak menutupi pentingnya pertandingan ini dan bahkan menyebut langsung bahwa tanpa kemenangan melawan Cina, peluang ke playoff akan menipis drastis. Pernyataan ini mempertegas tekanan besar yang sedang dihadapi skuad Garuda. Absennya 5 pemain inti seharusnya menjadi alasan kuat untuk cemas, tetapi Erick justru memanfaatkan momen ini untuk menguji kekuatan kolektif tim. Ia meyakini bahwa sistem permainan yang dibangun saat ini memungkinkan setiap pemain tampil maksimal, meski bukan pilihan utama. Fokus PSSI kini bukan hanya pada individu, tetapi pada kesiapan tim secara keseluruhan. Erick juga percaya bahwa atmosfer kompetitif dalam pemusatan latihan di Bali akan memicu pemain lapis kedua menunjukkan performa terbaik mereka. Di balik ketenangan Erick, tentu ada harapan besar agar tim pelatih mampu memaksimalkan potensi yang ada.
Dengan waktu persiapan yang semakin menipis, strategi cerdas dan pemilihan pemain yang tepat jadi kunci utama. Ini adalah ujian nyata bagi mental, taktik, dan kepemimpinan timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendadak dihantam krisis di sektor bek kanan menjelang laga penting kontra Cina dan Jepang. Eliano Reinders dan Sandy Walsh yang awalnya diproyeksikan sebagai pelapis utama, terpaksa mundur karena alasan keluarga dan cedera. Reinders memilih pulang ke Belanda untuk menyambut kelahiran anaknya, sementara Walsh masih menjalani pemulihan bersama Yokohama Marinos. Situasi ini membuat Patrick Kluivert harus mencari alternatif darurat di posisi bek kanan. Ironisnya, nama yang kini muncul ke permukaan justru adalah Asnawi Mangkualam, yang 2 bulan lalu tidak dipanggil Kluivert dalam skuad pertamanya. Saat itu, Asnawi seolah tersingkir dari rencana sang pelatih Belanda meski sebelumnya menjadi andalan Sintayong, termasuk di ajang Piala AFF 2024. Padahal, pengalaman dan kapasitasnya sebagai bek kanan tak diragukan lagi, apalagi dengan jam terbangnya di Liga Korea dan kini di Port FC Thailand. Kluivert kala itu bahkan memilih membawa 5 bek tengah, bukan spesialis bek kanan seperti Asnawi. Dengan absennya 2 nama utama dan kondisi Kevin Dix yang belum 100% fit akibat cedera hamstring, Kluivert tak punya banyak pilihan. Dix sendiri baru kembali bermain di 2 laga terakhir FC Copenhagen, tetapi belum mampu tampil penuh 90 menit. Ia bahkan dipastikan dalam kondisi kelelahan untuk laga 5 Juni mendatang. Pos bek kanan yang semula solid mendadak rawan, memaksa Kluivert untuk berpikir ulang, dan Asnawi kini jadi kandidat utama starter. Kembalinya Asnawi ke skuad timnas tentu menjadi kisah menarik dan penuh drama. Dari pemain yang disingkirkan, kini ia berpeluang besar tampil di 2 laga penting kontra raksasa Asia. Ini bisa menjadi momen pembuktian sekaligus ajang balas dendam positif bagi Asnawi atas keputusan Kluivert sebelumnya. Pelatih timnas U23 Indonesia Gerald van den Burg sedang sibuk meracik skuad terbaik jelang Piala AFF U23 yang digelar Juli nanti. Turnamen ini tak hanya penting sebagai ajang prestasi, tapi juga sebagai persiapan awal menuju kualifikasi Piala Asia U23. Untuk itu, Van den Burg langsung turun tangan memantau Liga 1 demi menemukan talenta muda terbaik di tanah air. Dia tak mau sembarang pilih, karena tahu betul pentingnya pondasi tim sejak awal. Van den Burg mengungkapkan bahwa Indonesia menyimpan potensi luar biasa dengan jumlah penduduk mencapai 280 juta. Dengan basis itu, ia optimis bisa menemukan pemain muda dengan kualitas istimewa. Beberapa nama pun mulai menarik perhatiannya selama pemantauan langsung ke berbagai klub. Ia mengaku gembira dengan talenta-talenta yang ia lihat sejauh ini. Namun, ia menegaskan bahwa belum tentu semuanya layak masuk timnas. Menurut Van den Burg, syarat utama untuk menembus timnas bukan hanya soal skill atau teknik. Ia memiliki kriteria khusus yang menjadi penilaian utama, mentalitas bertarung. Bagi pelatih asal Belanda itu, seorang pemain muda harus hidup sepenuhnya untuk sepak bola. Tanpa tekad, disiplin, dan semangat juang yang tinggi, talenta sebesar apapun tidak akan cukup. Ia mencari pemain yang siap berkorban dan terus berkembang, bukan yang hanya mengandalkan bakat alami. Ia menegaskan bahwa dalam sepak bola modern, kerja keras dan konsistensi lebih penting dari sekadar kemampuan teknis. Van den Burg juga menyebutkan bahwa dirinya akan terus menggali potensi pemain dari seluruh penjuru negeri. Tapi pada akhirnya, para pemain sendiri yang harus menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Ia percaya bahwa Indonesia punya generasi emas, asalkan mentalitas mereka bisa dibentuk sejak dini. Timnas Indonesia kembali diterpa masalah jelang laga krusial menghadapi Cina pada 5 Juni 2025. Salah satu pemain andalan di sektor bek kanan Sandy Walsh, dipastikan absen dari pemusatan latihan timnas. Ia masih menjalani proses pemulihan cedera yang belum menunjukkan perkembangan signifikan. Waktu persiapan yang semakin sempit membuat tim pelatih memutuskan untuk mencoret namanya dari daftar pemain. Rilis resmi dari laman Kita Garuda menyebutkan bahwa Sandy dalam kondisi tidak fit dan tidak bisa bergabung bersama skuad. Ketiadaan Sandy membuat posisi bek kanan Indonesia semakin rawan. Saat ini hanya tersisa Kevin Dix dan Asnawi Mangkualam sebagai opsi utama di posisi tersebut. Namun, Kevin Dix juga belum sepenuhnya pulih dari cedera hamstring yang ia alami sejak April. Meski sudah bermain di 2 laga terakhir FC Copenhagen, ia belum bisa tampil penuh selama 90 menit. Patrick Kluivert harus mempertimbangkan kemungkinan memanggil pemain tambahan untuk menutup celah tersebut. Laga melawan Cina semakin dekat, dan para pemain butuh waktu untuk menyatu secara taktik dan chemistry. Jika Kluivert memanggil nama baru, pemain itu harus langsung nyetel dengan pola permainan timnas. Ketersediaan opsi yang minim di posisi bek kanan membuat strategi pertahanan Indonesia berada dalam tekanan.
Semua ini terjadi di saat Garuda justru sedang bersiap menghadapi lawan kuat yang butuh performa terbaik dari semua lini. Bek kanan yang tidak ideal bisa jadi titik lemah yang dimanfaatkan lawan. Jordi Amat, yang sebelumnya absen karena radang tenggorokan akut, akhirnya kembali berlatih. Ia sempat absen dalam beberapa sesi latihan meski sudah berada di Bali bersama tim. Kehadiran Jordi tentu sangat penting untuk menjaga kekuatan dan kedalaman lini belakang timnas. Setidaknya, ada satu bek senior yang bisa diandalkan dalam situasi yang genting ini.